warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu saya tentang SketchUp ya. Ini SketchUp untuk pemula, jadi yang belum pernah sama sekali memegang SketchUp. Saya sharing basic-basic toolsnya dulu ya. Jadi ketika pertama kali kita membuka SketchUp, tampilannya akan seperti ini. Saya menggunakan SketchUp 2016. Untuk SketchUp versi lain mirip-mirip saja sepertinya. Jadi yang pertama yang muncul adalah toolbar seperti ini. Bagian atasnya adalah toolbars. Nah, ini untuk toolbars yang ditampilkan, kalian bisa customize. Ingin apa saja yang ingin dimunculkan, tinggal klik kanan di daerah kosong ini. Klik kanan. Nah, ini kan kelihatan toolbars yang bisa ditampilkan seperti ini. Nah, yang dicentang berarti yang sedang ditampilkan. Ini getting started, ini defaultnya ya, getting started. Kalau saya biasanya memakai large toolset. Nah, ini saya uncheck dulu getting started-nya. Nah, ini kan dia menutupi sampai bawah ya. Ini bisa disetting biar ikonnya small. Bisa klik view toolbars. Nah, ini juga bisa memasukkan toolbars dari sini juga. Masukkan kamera mungkin atau drawing seperti itu ya. Ini bisa nanti bisa kalian otak-atik sendiri. Nah, ini klik option. Nah, ini large icons-nya sedang tercentang ya. Kalau saya hilangkan, nah dia akan jadi kecil. Ini jadi tidak sampai menutup bawah. Nah, ini soal selera, monggo saja mau besar apa kecil. Saya cukup kecil aja. Oke, lalu yang di sebelah kanannya ada default tray. Default tray ini mulai ada SketchUp 2015 kalau nggak salah ya. Oh, 2013 tidak ada default tray. Di default tray ini ada entity info, materials, komponen, style, shadow, instructor, dan ini tapi belum kita bahas ya di part pertama ini. Jadi cukup saya hide saja dulu. Kemudian yang bawah sebelah kanan pojok ini measurement. Nah, ini adalah tempat dimana kita bisa melakukan input dimensi yang kita inginkan. Entah kita sedang membuat garis atau kotak atau lingkaran atau ketinggian sebuah bentuk dan sebagainya. Nah, sebelah kiri bawah ini sebenarnya adalah instruksi. Jadi SketchUp ini software 3D yang simple untuk walaupun tanpa melihat tutorial pun sebenarnya kalau diutak-atik sendiri cukup sangat terbantu dengan instruksi ini. Jadi misal ini yang sedang aktif adalah select. Select itu untuk apa? Ini select, ini kan sudah muncul juga tulisannya select entities to modify with other tools or commands. Nah, jadi dia bisa select object, shift to extend select. Jadi kalau misalnya orang ini ada dua ya. Nah, kita kalau menselect, kalau mau diselect semua bisa tekan shift lalu kita pilih semuanya, atau juga bisa dari sebelah kanan kita drag seperti ini ya. Ini orangnya saya hapus dulu ya. Jadi misal kita pilih line, nah select start point. Nah, jadi kita disuruh memilih start point di mana terserah. Jadi seperti itu. Nah, oke, sekarang kita mulai dari line ya. Line ini bisa kita klik ini, atau yang lebih suka pakai shortcut di keyboard tinggal ketik L. Bisa ketik L atau klik ini. Nah, sudah kita pilih start point-nya. Misal di sini. Nah, ini bisa garis ini ada 3 sumbu X, Y, Z. Kita anggap yang merah ini red axis ini X, yang hijau ini Y, sementara yang biru ini Z. Nah, kita arahkan dulu kita mau bikin garis kemana, misal sumbu red axis. Nah, kemudian tinggal kita masukkan kita ingin berapa meter. Misal saya ingin 1 meter. Ini saya tinggal input 1 dan enter. Oh iya, sebelumnya
Kalau sudah selesai ini tinggal di escape. Sebelumnya maaf terlupa untuk men-setting unit. Jadi ini kan tadi kan saya masih dalam satuan meter. Kalau untuk interior biasanya lebih enak dalam satuan sentimeter. Untuk mengubahnya tinggal klik window, kemudian model info, kemudian ini, nah units, udah kepilih units, kemudian tinggal dipilih sentimeter ya. Oke, otomatis sudah dalam bentuk senti sekarang. Kemudian kita lanjutkan membuat garisnya tadi. Sekarang ke sumbu Y, saya ingin 50 cm, saya input 50, kemudian enter. Kemudian tinggal saya arahkan ke sumbu X ke arah sebaliknya, saya input 100 juga seperti tadi, 1 meter kan tadi, kalau sekarang senti saya masukkan 100, kemudian tinggal saya tutup di sini. Nah, otomatis akan membentuk sebuah bidang ini ya. Nah, kalau diklik akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk garis. Nah, yang berikutnya rectangle. Ini ya, rectangle kotak atau shortcutnya R. Kita buat ini select first corner. Titiknya sembarang di mana. Sama saja ya. Ini bisa disesuaikan inginnya seperti apa. Nah, ini setiap saya menggerakkan mouse ke arah manapun, dimensionnya yang di pojok kanan bawah itu akan selalu berubah-ubah sesuai dengan ukuran yang dihasilkan dari pergerakan mouse saya. Nah, misal saya ingin membuat kotak 100 kali 120 cm, 100 titik koma 120, seperti ini ya, sama saja dia akan langsung membentuk sebuah bidang. Kemudian circle, selanjutnya circle ya, tinggal klik circle atau shortcutnya C. Kita tentukan dulu sumbu tengahnya, klik, kemudian kita masukkan radiusnya berapa, misal 30 cm. Oke, seperti macam ini. Lalu untuk ini poligon sama saja ya, intinya poligon titik tengahnya, kemudian radiusnya berapa, misal 15, seperti ini. Oke, nah lalu sekarang kita misal kita akan membuat sebuah almari. Nah, untuk membuat sebuah objek, sebuah perabot, pastikan dari awal sudah di group. Maksudnya apa grouping itu? Saya contoh seperti ini. Ya. Ini saya copy. Nah, copy kita tinggal pilih move ya, tinggal pilih move atau M. Kemudian kita tekan kontrol, dan kita ambil poinnya dan kita arahkan ke mana, terserah mau ke sebelah sini atau sana ya, misal sana. Oke, saya copy ya. Kemudian saya copy lagi, yang ini saya biarkan tanpa grup, yang ini saya grup. Tinggal klik 2 kali sampai kepilih, sampai warna biru semua pinggir-pinggirnya, kemudian klik kanan make group. Yang ini saya buat make component, klik 2 kali make component. Nah, kemudian ini saya push and pull ya, ini ya, push atau tekan P. Saya tarik ke atas setinggi 60. Kemudian yang ini juga saya tarik ke atas 60. Kalau sudah ada yang sama-sama 60,
kalian nggak perlu memasukkan 60 lagi, bisa kalian objek yang sudah 60 tadi kalian jadikan sebagai benchmark, sebagai acuan. Tinggal kalian arahkan ke objek tadi. Nah, terserah mau di sudut yang mana, pokoknya di level yang Anda inginkan, yaitu level 60 tadi. Misalnya di sini kemudian saya klik, ini udah 60. Saya tanpa memasukkan kepada measurement. Nah, kemudian yang ini juga saya naikkan, ini yang tidak di grouping. Saya naikkan. Nah, 60 juga. Nah, ini misal kita akan melakukan copy. Kita copy ya, kita select semua ini 3 ini. Copy. Nah, seperti ini ya. Yang terjadi pada bangun yang tidak di group ini. Nah, ketika saya akan mencoba memindahkan ini, misal, nah, dia akan lengket. Nah, dia akan lengket karena dia tidak di group. Jadi dia akan melekat, sifatnya garis di SketchUp seperti itu, garis dan bidang. Ketika kalau dia sudah bertemu tanpa ada yang grouping, dia akan lengket. Jadi dia susah dilakukan editing. Nah, kalau yang group, yang sudah di group tadi, dia bisa dipindah-pindahkan tanpa mempengaruhi objek yang di dekatnya. Demikian juga yang komponen. Nah, lalu untuk yang bedanya apa group dan komponen? Bedanya, jika yang group ini saya akan melakukan editing ke objek yang di atas ini. Misal saya ingin membuat bentuknya sedikit ada, ini saya push ke bawah, misal seperti ini. Nah, objek yang di bawah tidak ikut berubah karena dia hanya grup. Kalau yang komponen, misal saya buat dia seperti ini, nah objek yang di bawah akan ikut seperti itu. Ini fungsinya untuk komponen ini akan sangat memudahkan jika kita misal ada pekerjaan interior dengan membuat perabot yang tipikal, misal meja kantor atau kursi dengan jumlah yang banyak. Itu akan sangat membantu jika kita menggunakan komponen.